belajarnya diberikan kelancaran, kemudian ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita maupun untuk orang yang ada di sekeliling kita. Kelas, silakan dipimpin berdoa. Ya, kelas, pimpin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya hari ini? Keluarganya sehat, bapak ibunya sehat semuanya? Sehat. Ada yang sedih hari ini? Apa perasaannya hari ini? Ada yang lagi galau hari ini belum belajar? Masa belajar IPA galau? Coba yang perasaannya galau, coba apa yang kamu rasakan sekarang? Hah? Oh, ngantuk. Kenapa ngantuk? Tidur jam berapa kamu? Jam? Wah, jam 9 ngantuk deh. Kamu tadi sarapan pakai apa nak? Sarapannya pakai apa? Jangan-jangan karbohidrat tinggi ya. Biasanya kalau ngantuk itu makannya kebanyakan karbohidrat. Nasi ditambah mie, wah, karbohidrat padat, jadinya ngantuk ya. Kalau saja belum sarapan masih baik, masih sehat hari ini. Ngantuk. Kamu gimana perasaan hari ini? Oh, biasa aja, sehat ya, semangat ya, semangat ya. Oke, hari ini sebelum mengawali pembelajaran kita membiasakan diri untuk melakukan gerakan memungut sampah. Coba dilihat di bawah kolomnya, kalau masih ada sampah, kertas, plastik, silakan dipungut, diambil, dibuang ke tempat sampah. Mudah-mudahan tidak ketemu. Kalau tidak ketemu berarti kelas kita sudah bersih. Bersih ketemu? Oh, berarti belum bersih ya? Oke, coba dibuang ke tempat sampah. Ya, diambil, dibuang ke tempat sampah. Ini harus kita biasakan. Jadi setiap kita ketemu sampah tanpa diperintah, ya, segera pungut, ambil, buang ke tempat sampah. Ini wajib untuk kita lakukan untuk membiasakan. Nah, hari ini ada yang sudah masuk 13, 14, 15, 16. Oke, alhamdulillah hari ini nihil hadir semuanya. Nah, supaya tidak ngantuk, kalian mau putarkan film nih. Ya, film silakan diamati, tapi nanti ada tugasnya loh. Tugasnya gampang nanti tugasnya. Nah, ini Pak Wiyanto akan putarkan film. Nanti setelah menonton film ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. 1, dari film yang Pak Wiyanto putarkan nanti, nilai positif atau kebaikan yang ditunjukkan. Film tadi nanti ada anak yang duduk di pinggir stasiun. Apa nilai kebaikan yang ditunjukkan? Kemudian yang kedua, nilai positif atau kebaikan apa yang ditunjukkan oleh anak yang sedang naik kereta api. Kemudian yang ketiga, setelah menonton video ini, saya ingin menjadi anak yang titik-titik. Nah, titik-titik nanti yang isi kamu sendiri ya. Yang mengisi kamu sendiri. Siap untuk menonton anak-anak? Siap untuk menonton? Ya. Siap diperhatikan. Ayo putarkan filmnya. Sudah tuntas nonton videonya. Sekarang kita refleksi dari video tadi. Yang pertama, nilai positif atau kebaikan apa yang ditunjukkan oleh anak yang ada di pinggir stasiun? Coba tangan. Apa? Mengembalikan sepatu yang bukan miliknya. Apa lagi? Apa lagi? Anak yang di pinggir stasiun tadi ingin sepatu enggak ya? Ingin ya. Kalau lihat dari videonya tadi, maaf, kelihatannya anak dari keluarga ya kurang mampu ya, sampai sandal jepitnya wis rowo-rowo ya, terus
tancapkan sampai lepas-lepas. Ketika dia melihat sebuah sepatu yang bagus, dia berpikir mungkin ya, andai kata saya punya sepatu seperti itu. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ada sepatunya anak yang naik kereta ketinggalan. Apakah anak tadi ingin berusaha memiliki yang bukan miliknya? Tidak. Apa yang dia lakukan? Kembalikan. Sampai bersusah payah ya. Dia ngejar kereta lari, udah gak nutup sampai capek di lemparkan. Nanti ada suatu nilai kebaikan. Kebaikannya adalah mengembalikan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Oke. Kemudian yang kedua, nilai positif atau kebaikan apa yang ditunjukkan oleh anak yang naik kereta? Memberikan? Kenapa mau diberikan? Hah? Iya, daripada dia bawa sepatu satu dipakai juga nggak bisa loh. Akhirnya supaya sepatunya bermanfaat, yang satunya malah dikasihkan. Coba kalau anaknya naik kereta ini tidak baik hati, nggak mungkin dia dikasihkan. Walaupun satu dibawa pulang, padahal lupa kalau satu nggak bisa dipakai. Nah, ini juga mengandung suatu nilai kebaikan. Apa nilai kebaikannya? Apa kira-kira nilai kebaikannya? Hah? Yang dilakukan oleh anak yang naik kereta api, apa nilai kebaikannya? Apa? Memberikan sepatu. Selain itu, kalau memiliki sesuatu yang sekiranya semangat berbagi. Terus apa lagi? Semangat berbagi. Apa lagi? Membantu orang yang lebih membutuhkan. Bagus, luar biasa. Membantu orang yang lebih membutuhkan. Kalau kita punya sesuatu yang menurut kita tidak bermanfaat, bisa jadi bagi orang lain sangat bermanfaat. Tapi kalau kamu lulus SMP, ya seragammu masih bagus. Kebetulan kelas 9 kamu dibelikan seragam sama orang tuamu SMP, karena kamu mau melanjutkan ke SMA atau SMK, seragam lalu pakai dan cukup masih bagus. Apakah harus disimpan di rumah? Apa yang seharusnya kita lakukan? Diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini nilai-nilai kebaikannya. Lalu yang terakhir, setelah menonton video ini, saya akan menjadi anak IT. Yang lebih baik itu ya Pak. Nanti ya satu-satu. Membantu orang yang membutuhkan. Lebih bersyukur, bagus. Siapa lagi? Menjadi anak yang sering memberi dengan ikhlas. Bagus ya, memberinya harus dengan ikhlas. Coba ini. Ayo. Setelah nonton video tadi, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Anak yang suka menolong. Suka menolong. Bagus, kamu. Jadi orang yang baik itu seperti apa? Kalau suka menolong, ya beda. Anak yang ditinggal kereta api tadi, kira-kira anak yang jujur nggak ya? Jujur ya. Kalau nggak jujur, sepatunya itu dibohong boleh ya. Tapi dia berusaha mengembalikan. Berarti dia adalah seorang anak yang jujur. Jujur itu bagus nggak? Penting nggak? Bisa diteladani? Bisa dicontoh? Oke, berarti kita selain menjadi anak yang tadi suka menolong, suka membantu, suka memberi orang lain dengan ikhlas, kita juga menjadi anak yang jujur. Ini setelah kita mempelajari video tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke semangatku itu ya. Suaranya harus 3 kali lebih keras dari Pak Ayam. Oke? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, setelah dulu kita semangat.
Sekarang Pak Ento melanjutkan ke materi pembelajaran. Kalau di pertemuan sebelumnya Pak Ento sudah membahas tentang syarat. Sebelumnya Pak Ento mengingatkan kesepakatan belajar kita. Satu, peserta mengikuti pembelajaran dengan tertib, semangat dan diam gembira. Ada yang sisa ya. Kita semuanya belajar dengan tertib, semangat dan diam gembira. Kemudian yang kedua, menghormati ketika ada orang lain yang berbicara. Artinya kamu tidak boleh berbicara sendiri, saling menghormati. Ketika ada yang berbicara didengarkan dulu ya, nanti berganti. Yang ketiga, mengemukakan pendapat atau bertanya atau usul dengan cara mengangkat tangan dan setelah diberikan izin. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu, katakan dulu ya, setelah dipersilakan untuk menyampaikan. Yang keempat, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi nggak boleh ada yang ngatur ya, ngaturnya ditahan dulu. Perlu mau ngatur dan izin ke kamar mandi ya. Dua, tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Jadi supaya kita nanti belajarnya ini mendapatkan sesuatu, mendapatkan hasil, maka kita harus paham tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah dengan objek pengukuran yang mereka pilih sendiri. Jadi nanti kalian diberikan kebebasan memilih objek pengukuran. Objeknya apa nanti Pak Yen akan sampaikan. Murid dapat membaca dengan benar skala pada alat ukur yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sudah belajar membaca skala alat ukur. Sekarang ketika praktek sungguhan, apakah bisa membaca skala alat ukurnya? Ini tujuannya. Kemudian yang kedua adalah dengan memilih tema dan jenis laporan sendiri, murid dapat melakukan pengukuran besaran meliputi panjang, masa dan waktu dengan benar, kemudian menyelesaikan persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian akan bekerja secara berkelompok untuk melakukan pengukuran. Kemudian nanti setelah melakukan pengukuran, kalian diminta membuat laporan. Laporannya memilih formatnya ada 3. Satu, yang suka presentasi ngomong langsung. Nanti formatnya adalah presentasi secara langsung. Yang suka bikin video, maka laporannya nanti diinput dalam bentuk video. Sudah bawa HP kan? Sudah, kalian berarti sudah izinkan untuk membawa HP. Kemudian yang ketiga, bisa laporannya dalam bentuk laporan tertulis. Jadi milih salah satu dari satu kelompok. Tidak bikin video, tertulis, presentasi, semuanya dikerjakan tidak. Tetapi memilih salah satu. Ada yang ditanyakan? Pahami tiga tujuannya ya. Satu, membaca alat ukur dengan benar. Kemudian yang kedua, pembelajaran review materi yang bisa menjawab dengan benar. Pak Ento beri bonus. 17 ya. Kita nomor absen 17. Oke. Berikutnya. Ini kegiatan apa ini? Menimbang ya, menimbang. Ini yang ditimbang Pak Yanto. Ini skalanya pada timbangan. Timbangannya ada di UKS. Nanti kita akan gunakan untuk praktek. Bagaimana cara membacanya? Ya, skalanya nggak jelas ya. Iya, Pak Yanto kemarin sudah show memang nggak jelas, tapi nanti Pak Yanto jelaskan. Jadi yang dibaca adalah skala yang pinggir ini. Ya, skala yang pinggir ini. Ya, skala yang pinggir ini ada 40 di sini. Kemudian yang panjang ini ada 50, ini ada 60. Di tengah-tengahnya ini berarti 5, berarti 55. Di antara 50 dengan 55 ada garis 1, 2, 3, 4, 5. Satu garis berarti nilainya adalah 1 kilo. Maka kalau di sini angka 50, lebihnya 1 garis berarti 51 kilo. Kalau lebihnya 3 garis misalnya 53 kilo. Begitu cara membacanya ya. Nanti kalau ada kesulitan Pak Yanto bantu untuk membaca ya. Ini mohon maaf karena memang di UKS kita skalanya agak buram ya. Kalau dilihat langsung lebih. Kalau ini lah, ini mengukur apa sih?
Mengukur waktu. Apa alat ukurnya? Stopwatch. Kalau stopwatchnya menunjukkan angka seperti itu, berapa nilai yang ditunjukkan? Ini angka berapa ini? 60. Yang kecil ini menunjukkan apa kemarin? Menitnya. Kalau masih di angka 60, ini artinya dia belum 1 menit. Berarti masih 0 menit ya. Kemudian yang di sini menunjukkan apanya ini? Skala yang besar menunjukkan detiknya. Kalau di sini berarti, nah coba lihat di rumahnya Pak Ito. Kalau di sini berarti 5 detik. Di sini 10 ini. Iya, kalau sudah 1 kali putaran, ini artinya 60 detik. 60 detik itu sama dengan 1 menit. Nanti kalau di sini berarti berapa ini? Iya, 1, 2, 3, 4. Masih menunjukkan angka 4 detik. Gitu. Ada yang masih bingung ini? Baca. Ini kalau menggunakan stopwatch yang analog. Kalau stopwatch yang sekarang kan banyak yang menggunakan digital, jadi lebih mudah ya, tinggal membaca angkanya. Nah, ini cara membaca alat ukur. Kemarin sudah. Nah, coba kalau seperti ini, berapa panjang pensilnya? Berapa? Iya, karena ini angka 0, ini angka 13, maka hasilnya adalah 13 cm. Kalau seperti ini kan? Iya, 5 koma. Komanya mana yang dilihat? Ini ya. 1, 2 berarti 5,2 cm. Ini udah 5,2 cm. Kalau seperti ini, yang bawah ini dari sini sampai ke sini berapa diameternya? Iya, ini angka 9, ini 5 berarti 9,5 apa? cm. Ada yang masih bingung membaca ini? Nanti praktek bisa ya? Ini menggunakan meteran. Nah, kalau ini menggunakan derajat. Berapa? Iya, yang dibaca adalah ini ada berapa ini? 100. Ini berarti totalnya berapa? 125 apa? Kalau ini ukur apa sih? Iya, timbangan meja. Apa yang diukur? Kalau timbangan apa yang diukur? Kilogram. Kilogram itu menunjukkan apa sih? Apa? Massa benda. Jadi alat ukur ini adalah timbangan untuk mengukur massa benda. Ini kalau ada bendanya adalah benda P, diukur menggunakan timbangan, anak timbangannya menunjukkan seperti itu, maka berapa yang ditunjukkan? Ayo, sana, ayo, Patrick. Ayo, Patrick, berapa yang ditunjukkan? Patrick gak perhatikan, ayo, Patrick, boleh maju ke depan supaya jelas. Patrick, ini Patrick. Patrick, yang sebelah kiri. Ya, kamu sebelahnya, ayo sini, kamu sebelah kanan, ayo baca. Kita ajarin ya, bisa. Ayo, Patrick, ini Patrick. Berapa bacanya kalau seperti itu? Ini Patrick yang sebelah kiri. Ayo, Tiko yang sebelah kanan, ayo baca. Berapa menit atau berapa detik? Ini berapa? 4 detik, karena ini masih 0 menit ya. Oke, ini di angka 4 detik. Oke, Tiko sudah betul. Patrick, yang lain siap-siap bantu kalau Patrick tidak bisa. Berapa? 7? Lihat ini menitnya. Menitnya angka berapa? Ini sudah bergeser kok. Ini sudah bergeser. Kalau di sini berapa? Berarti tengahnya adalah 5. 5 apa? Berarti kalau di sini menit, kalau di sini berapa? Tinggal dicari ya. 1, 2, 3. Berarti 3 menit
7 detik. Maka pada stopwatch yang sebelah kiri menunjukkan angka berapa? 3 menit 7 detik. 3 menit bacanya dari yang sini. 7 detik bacanya dari yang skala yang 2. Paham kan ya? Oke. Yo, yang belakang ngerti kok enggak? Ada yang bingung? Belakang? Ngerti? Oke, kalau ngerti Pak itu lanjutkan. Nah, kalau udah bisa tanya ya untuk menengahi. Sekarang saatnya kita melakukan kerja kelompok. Jadi ketika kerja kelompok, coba diperhatikan. 1, kerjakan secara berkelompok praktek pengukuran. Kelompoknya 4 sampai 5 orang. Ya, nanti duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian pilih salah satu tema praktek pengukuran. Kemudian pilih jenis laporannya. Disuruh mengukur ini keramik kelas, boleh pakai lem ini. Sebagian di kelas 7C. Proyek keramik kelas 7C. Bagi yang ukur di kelas 7C. Bagi yang ukur di lem fisika, berarti proyek dinding keramik kelas 7. Proyek dinding keramik ruang lab fisika. Bagaimana cara mengukurnya? Coba diperhatikan. Nanti yang di keramik adalah dinding di bawahnya ini nah. Di bawahnya jendela sampai ke bawah. Ini di keramik kubeng. Nah, keramik di keramiknya harus sama. Nanti ini segini, nanti muter. Ya, muter segini ya. Muter sampai kiri, sampai kanan, sampai belakang. Hati-hati. Ini ada pintunya di keramik enggak? Jangan pintunya di keramik, maka nanti dibuat sketsa gambarnya ya. Kalau sisi sebelah kanan, berarti sketsa gambarnya dikurangi dengan pintu. Di depan ini ada pintu, maka dikurangi dengan pintu. Sebelah kanan tidak ada pintu, sebelah belakang tidak ada pintu, maka diukur langsung. Kemudian nanti diukur luasnya, luas dinding yang akan dikeramik. Bisa mengukur luasnya? Luas kan tinggal dicari kelilingnya ya. Kelilingnya nanti dari sana, kelilingnya berapa dikalikan dengan tingginya. Harga keramiknya adalah 100.000 per meter persegi. Nanti tinggal ketemu berapa luas yang akan dikeramik dikalikan dengan dia. Ini kalau yang memilih proyek tema pertama. Kemudian yang tema kedua adalah kira-kira berapa ini? Berat badan ideal ya. Nanti langkah kerjanya adalah yang pertama bersama kelompok memilih satu orang yang dijadikan sebagai observasi. Misalnya si yang ditulis nama yang diamati atau diukur, masa berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kalau sudah ketemu dihitung menggunakan rumus berat badan ideal. Nanti itu bagi LKPD-nya. Kemudian nanti disimpulkan apakah berat badannya tergolong normal, kekurangan berat badan, ataukah justru kelebihan berat badan. Kemudian tema yang ketiga, pada saat start hidupkan software-nya. Kalian bisa menggunakan software yang ada di HP kalian masing-masing. Kemudian setelah sampai pada finish, software-nya dimatikan. Baca berapa skalanya. Kalau sudah diukur berapa kelilingnya, maka nanti akan ketemu kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya ketemu kelilingnya berapa meter, waktunya berapa detik, maka ketemulah kecepatannya jarak dibagi waktu. Ini kalau memilih tema yang ketiga. Nah ini LKPD-nya nanti kita bagikan setelah kalian memilih. Nah kemudian selama mengikuti praktek nanti akan ada penilaian antar teman. Itu bagikan penilaian antar teman, belum pasangan, pilih sendiri-sendiri. Contoh begini, si Zidan nanti akan menilai Rizky menilai Zidan.
Jadi nanti Pak Anda bagi lembar penilaiannya seperti ini. Nah, nanti ada rubrik penilaian sikap ya. Ini saling menilai dengan temannya. Nama penilai siapa? Nanti kamu ya. Nama temannya dinilai siapa? Kemudian yang dinilai adalah aspek sikap ketika melakukan kegiatan praktek. Ketika melakukan kegiatan praktek. Di sini Anda beri penilaian 1 misalnya. Bekerja sama saat praktek. Nilainya ditentang saja. Ditentang bisa di angka 1, 2, 3, 4. Kapan di angka 4? Jika selalu menunjukkan sikap. Menunjukkan sikap apa? Berarti selalu menunjukkan sikap bekerja sama. Berarti kalau selalu diberi nilai 4. Kalau sering diberi nilai 3. Kalau kadang-kadang diberi nilai 2. Kalau tidak pernah diberi nilai 1. Bisa dipahami? Nilai temennya sendiri. Harus jujur, harus objektif. Kalau bagus ya dinilai bagus, kalau kurang bagus ya dinilai kurang bagus. Bisa dipahami cara menilai ini? Oke, kalau bisa dipahami, kemudian nanti Pak Yanto juga akan menilai kinerja kalian selama melakukan kegiatan praktek. Ini yang menilai Pak Yanto. Kalau sikap yang menilai adalah antar teman. Ada pertanyaan mana? Kemudian nomor ini jatuh ngomong. Ayo, ini. Pilih tema apa? Ngomong. Berat badan. Nah, kamu ngomong mana? Sini, ayo, kamu sini, ayo. Posisinya bisa digeser sini. Ini sudah menentukan tema yang dipilih apa? Baik kami. Mana? Ini. Ini sudah terkelompok ini. Apa yang dipilih temanya? Keliling. Kecepatan jalan kaki. Ini ya. Kelompok sini. Ini sudah terkelompok. Pilih tema apa nih? Kecepatan balik. Balik. Ini satu kelompok. Apa ini? Ada yang belum memilih tema? Ini sudah? Sudah. Yang memilih kecepatan pelari boleh meminjam meteran di bawah Yanto. Silakan diambil. Ini satu kelompok satu. Siapa lagi? Nih cepetan. Terus yang milih dinding keramik. Ya. Terus yang memilih berat badan ideal nanti ukurnya ada di ruang KS. Di situ meterannya sudah ada, kemudian timbangannya juga sudah ada. Sekarang jam 9:13. Oke, nanti jam 10 persis kita kembali ke sini ya. 10:05. Jam 10:05 istirahatnya nanti terakhir di jam saya ketiga ya. 1 jam untuk istirahat. Kita lanjut dulu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum praktek anak-anak? Bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan dengan serius. Kemudian, jangan lupa ini rubrik penilaian antar teman di bawah ya. Nanti diamati temannya berpasangan. Apa ini? 3, 4, 5. Ya, silakan pilih pasangannya untuk saling menilai.
Ya belum dapat. Gimana? Oke, ada pertanyaan ya? Bisa dipahami caranya untuk praktek? Oke, kalau bisa silakan bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ada pertanyaan? Itu HP boleh, yang memilih laporan itu video, HP-nya boleh dikeluarkan dan boleh dibawa. Ayo sambil menilai teman-teman nanti ya nak ya. Fotonya nanti nak, pasti oke ya. Lanjut dulu. Ayo, lanjut lagi. Kamu pilih apa? Lewati hai. Berarti kamar tidak permisi dulu. Permisi Lasa. Ya, apakah ideal atau kekurangan badan atau justru obesitas? Sampai pada kesimpulan. Ada yang kesulitan ya? Ya, ini. Jaraknya 1 meter. Nah, ini dijadikan meter ya. Ini 94 meter. Ini tadi berapa? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. 94. Ini tadi kamu ukurnya berapa? Oh iya. 94 meter. Iya, berarti berapa? Mana semangatku? Oh, sudah mulai loyo ini. Terakhirnya
Tadi kalian sudah melakukan praktek, kemudian sudah memilih tema sendiri-sendiri, kemudian juga sudah memilih jenis laporannya. Nah sekarang adakah yang memilih laporan dalam bentuk presentasi langsung? Kelompok mana? Berapa kelompok? Kelompok ini sama satu. Ini satu kelompok tak? Bukan? Nah, ada 3 kelompok. Oke. Yang memilih presentasi langsung berarti bisa mempresentasikan dari ini secara langsung. Kemudian yang tertulis sama video itu hari Kamis. Oke, kita mulai dari kelompoknya Rizky. Ayo Riz, silakan maju ke depan. Saya bersama anggota saya yaitu saya mengucapkan maaf membangkitkan dan nama saya Nama saya Muhammad Fahri dan kelas nomor absen 15. Nama saya Muhammad Bima Abdi, nomor absen 17 dan kelas 7D. kami dari kelompok 5 memilih tema ilmu dan badan ideal untuk mengumpulkan dalam bentuk presentasi. Yang lain diperhatikan bagaimana cara presentasikan ya. Siapa yang diukur? Fahri. Ya Fahri. Berat badan 48 kilo. Hah? Berat 143 cm. Jumlah centimeter menjadi 1,43 meter. Oke. Itu BMI. Nah, Badan tinggi badan hasilnya 23,4 berarti berat badan Fahri tergolong normal atau ideal yang saya BMI-nya ketemu berapa tadi? 23,4. Berarti kategorinya oke, normal ideal. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Dari kelompoknya Rizky, sudah cukup jelas ya? Tadi mengukur berat badannya sudah betul, kemudian mengukur tinggi badannya sudah betul, kemudian menghitung BMI-nya juga betul. Mulanya kelompoknya Rizky diukur adalah berat badannya Fahri. Ini diperoleh BMI-nya berapa tadi? 23,4. Maka kategorinya adalah normal ideal. Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya. Selanjutnya yang memilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok ini diperhatikan, temannya presentasi ya. Nggak boleh ngomong sendiri. Ayo diperhatikan. Kami akan mempresentasikan luas lapangan 90 meter. Berapa kecepatannya? Ya, cara yang ditempuh berapa tadi? 94 meter. Kemudian waktu yang ditempuh 58 apa? 58 menit loh, nggak mungkin Rek. 58 menit itu hampir 1 jam. Untuk keliling lapangan yang hampir 1 jam, kan tidak mungkin ya. Berarti satuannya dalam detik. Maka diperoleh kecepatannya berapa? 1,6. Satuannya apa kalau kecepatan Rek? Kecepatan kan jarak dibagi waktu. Jarak yang dikelilingi tadi satuannya apa? Meter. Waktunya apa satuannya? Detik. Maka satuannya menjadi meter per detik, bukan meter per menit. Nanti disempurnakan ya. Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya Madinah. Pembelajaran selanjutnya. Saya minta diwakili oleh 2 orang, 1 laki dan 1 perempuan. Siapa yang bersedia mewakili? Setelah itu kita istirahat, refleksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diperhatikan semuanya, menjadi suara refleksi ya. Ya, pengalaman belajar hari ini. Pengalaman saya belajar pelajaran tadi, saya bisa mengukur berat badan ideal. Waalaikumsalam.
tangan. Nah. Kamu benarkan saya mau berangkat nih dari sini mau pulang Pak Anto mau pulang rumahnya Pak Anto itu jaraknya